Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kita bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati dan melindungi kita. Kita percaya Allah selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah yang kudus. Tanggalkan segala pergumulan pikiran atau apapun yang menghalangi kita untuk beribadah. Mari kita fokus kepada Allah yang kudus. Mari kita sembah Dia, agungkan, elok-elokan Dia, Raja segala raja. Yes Tuhan.
kehidupan kami. Kau Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji dan bersorak-sorai bagi Engkau, sumber kekuatan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, amin. Tuhan yang mengangkat hidup kita, Tuhan yang menjadikan kita kuat sampai hari ini. Puji Dia, serukan namanya.
yang memulihkan kehidupan kami, untuk kami lebih mengasihi Engkau Tuhan, semakin segambar dan serupa dengan Engkau Yesus. Kami percaya apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tapi jangan pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan, karena hanya Yesus saja yang mempesona hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, biarlah ini menjadi doa kita di hari-hari terakhir ini. Pulihkan aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Ya Tuhan, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu.
mata hati dan pikiran kami untuk melihat keagungan-Mu. Buka mata hati dan pikiran kami untuk kami bisa melihat kemuliaan-Mu. Sampai dunia ini tidak lagi mempesona hati kami, tetapi hanya Yesus satu-satunya pribadi yang mempesona hati kami. Roh Kudus, jangan biarkan kami ditipu oleh pikiran kami. Jangan biarkan kami ditipu oleh hawa nafsu kami. Kagumi segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami kagumi Engkau atas semua rencana dan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang peduli atas hidup kami. Apapun keberadaan kami saat ini, kami tahu Engkau tetap baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau guru agung kami. Engkau ada di dalam hidup kami. Dimanapun jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini Tuhan, Roh Kudus ada bersama mereka. Engkau yang mengajari, Engkau yang membukakan rahasia firman-Mu dengan cara yang mereka bisa mengerti, yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sampai kebenaran itu memerdekakan setiap kami, memerdekakan dari segala belenggu dosa, memerdekakan dari segala ketakutan, memerdekakan dari segala kutuk. Firman-Mu iya dan amin. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, daya iblis, kami patahkan kuasa-Mu. Kami tolak Engkau di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah live streaming atau ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Dimanapun saudara sedang mengikuti ibadah ini, saya percaya kalau kita datang dengan hati yang menyembah, hati yang menghormati Tuhan, proskuneo, saya
Saya percaya Tuhan lawat kita, karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itulah yang akan membawa kita terkoneksi dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan Alkitab katakan, kalau kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Juli kita sudah belajar tentang in the waiting, dalam penantian. Memang menanti itu bukanlah hal yang mudah, saudara. Di dalam menanti itu kita butuh kesabaran, kita butuh ketenangan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang menanti ini, saudara bisa mengikuti kembali di dalam channel YouTube kita, MDC Tulung Agung. Channel YouTube MDC Tulung Agung. Sepanjang bulan Juli kita sudah membahas tentang penantian. Dan memang hari-hari ini kita sedang dibawa Tuhan ke dalam penantian, saudara. Kita sedang menanti kapan kondisi ini sedang normal kembali. Kapan anak-anak kita bisa sekolah kembali. Kapan kita bisa usaha seperti sebelumnya, bisa normal kembali. Dan di dalam penantian ini tidak sedikit orang yang sudah mulai putus asa. Tidak sedikit orang yang sudah mulai menyerah. Namun tidak sedikit juga di dalam penantian ini orang menemukan terobosan demi terobosan dalam hidupnya. Jadi sebenarnya yang terpenting bukanlah permasalahan itu. Yang terpenting bukanlah seberapa lama kita menanti, tetapi bagaimana respon kita saat kita menanti. Ketika kita bisa melihat peristiwa itu, pergumulan itu, masalah itu dari perspektif yang benar, dari sudut pandangnya Tuhan, maka di dalam penantian itu akan membentuk hidup kita menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang lebih kreatif, bahkan menjadi pribadi yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita melihat peristiwa itu di masa-masa penantian dari perspektif ketakutan kita, dari perspektif kemanusiaan kelemahan kita, maka penantian itu menjadi masa-masa penderitaan. Penantian itu menjadi masa-masa membosankan. Dan akhirnya penantian itu akan membawa kita semakin terpuruk. Saya berdoa bahwa setiap jemaat yang dikasihi Tuhan mengalami hal yang pertama. Di masa penantian ini kita bisa melihat ada hal yang besar yang Tuhan sedang sediakan. Ada hal-hal besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan bukakan, pengertian-pengertian baru, hikmat baru. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan selama ini ternyata Tuhan sediakan bagi kita. Tema kita di dalam minggu ini adalah menanti dalam keteduhan. Menanti di dalam keteduhan. Waiting in silence. Waiting in silence. Menanti dalam keteduhan. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan bagi kita. Hanya pada Allah saja kiranya
aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam menantikan, biasanya respon kebanyakan orang ketika dia tidak bisa menyikapi masa-masa penantian itu dengan benar, ketika dia tidak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya, ada beberapa tantangan yang sering kita alami di dalam menantikan pertolongan Tuhan. Dan tidak jarang orang gagal di sini, saudara. Ketika kita menanti, biasanya kita mengalami kepanikan, kekhawatiran. Contoh, ada orang-orang yang sudah usianya mungkin 40 tahun, tapi belum dapat jodoh. Kok Tuhan belum pertemukan dengan jodoh? Karena memang selama ini dia berusaha menantikan jodoh yang dari Tuhan, standarnya sesuai dengan firman Tuhan. Ternyata kok belum datang juga. Atau mungkin sudah datang tapi dia tidak ngerti kalau itu dari Tuhan. Biasanya mulai khawatir, mulai panik. Akhirnya tidak sedikit kita temukan orang tersebut memutuskan menikah dengan siapa saja. Yang penting mau. Gak peduli apakah itu cinta Tuhan atau tidak. Gak peduli apakah orang itu sudah matang, dewasa atau tidak. Ketika kita menanti pertolongan Tuhan dalam hal keuangan, ketika kita nggak sabar, kita mulai panik, kita mulai khawatir. Akhirnya apa yang kita lakukan? Tidak sedikit orang melakukan jalan pintas, bisa melakukan pekerjaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, seperti main judi lah, mencuri lah, menipu lah, atau yang paling banyak dilakukan orang adalah ngutang. Padahal Tuhan berjanji dia akan mencukupi segala kebutuhan kita, dia memelihara kita. Jadi ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, tantangannya itu pertama panik, khawatir, sehingga kita mulai mencari jalan pintas. Tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi mempercayakan hidup kepada Tuhan. Bahkan di Alkitab pun ada banyak orang-orang hebat melakukan hal yang sama. Salah satu contoh di Alkitab, Daud. Dia berpura-pura gila. Berpura-pura gila. Dia bersekutu dengan musuh Israel. Abraham, persisnya istri dari Abraham, Sarai. Karena apa yang dijanjikan Tuhan tak kunjung tiba, akhirnya dia mengambil jalan pintas. Dia memberikan budaknya kepada Abraham, sehingga lahirlah Ismail.
ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kenapa kita penting belajar bagaimana menyikapi, bagaimana respon kita ketika Tuhan membawa kita ke masa-masa penantian. Pentingnya hati yang teduh saat menanti pertolongan Tuhan. Ketika kita panik, ketika kita mulai khawatir, hati kita, jiwa kita nggak teduh, maka seringkali kita membuat keputusan-keputusan yang salah. Ketika pikiran kita nggak bisa teduh, hati kita nggak bisa teduh, jiwa kita nggak bisa teduh, kita tidak bisa lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan sediakan bagi kita, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ketika orang Israel mengalami masalah, hidup dalam perbudakan, pembuangan, mereka mulai panik. Tuhan katakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Minggu lalu kita sudah belajar, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Dia berlari tidak menjadi lesu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Alkitab katakan, tetapi kamu enggan. Kita terbiasa panikan, saudara. Kita tidak terlatih untuk duduk diam tenang, menantikan apa sebenarnya maunya Tuhan, apa sebenarnya kehendaknya Tuhan. Kita terlatih untuk menggunakan pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, hari-hari ini saya mau ngajak setiap jemaat, mari kita belajar meneduhkan hati kita. Ketika kita mengalami sebuah pergumulan, sebuah masalah, atau kebutuhan yang sangat mendesak, mari kita belajar duduk diam di kaki Tuhan. Mulai bertanya, Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan kerjakan dalam hidupku? Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidupku? Apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap pergumulan yang saya alami? Dan saya percaya, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Bapa yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Dia akan sampaikan. Ya pasti sampaikan. Tapi seringkali kita enggan datang kepada Tuhan. Kita lebih nyaman bergantung kepada manusia. Kita lebih nyaman untuk mendapatkan jawaban dari manusia. Padahal tidak jarang, saudara, jawaban dari manusia itu justru
justru menjerumuskan kita. Penting hati yang teduh. Saya selalu sampaikan, kalau engkau lagi marah, kalau engkau lagi kecewa, kalau engkau lagi tidak nyaman, langkah terbaik yang harus kita lakukan adalah tutup mulut, diam, cari hadirat Tuhan. Jangan membuat keputusan ketika kita sedang marah. Jangan membuat keputusan ketika kita sedang panik. Dan percayalah, keputusan kita itu akan berdampak kepada penyesalan di belakang hari. Bukankah itu yang sering kita lakukan? Ketika kita mulai kecewa sama orang, keluar perkataan-perkataan kotor, perkataan negatif, perkataan kutuk. Bahkan ke anak kita pun kita lakukan hal yang sama. Ketika kita kecewa sama orang lain, kita membuat keputusan yang keputusan itu bisa fatal dan akhirnya membawa penyesalan. Memang tidak mudah, saudara. Tidak mudah berdiam diri, mencari wajah Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau atas peristiwa ini? Ada 3 alasan penting mengapa kita harus memiliki hati yang teduh. 3 alasan mengapa penting hati yang teduh, saudara. Di kitab Yesaya sudah kita baca tadi, bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi butuh kekuatan untuk bisa tenang, saudara. Butuh kekuatan untuk diam. Yang pertama, dengan hati yang teduh, kita semakin mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Satu saat ada seorang bapak dari desa. Di desa dia tinggal di tempat yang sepi, yang sunyi. Dia datang ke sebuah kota, ke rumah temannya, saudara. Tiba-tiba bapak dari desa ini ngomong ke temannya, di kota seperti ini kok masih ada jangkrik ya, katanya. Sang pemilik rumah yang tinggal di kota berkata, enggak ada jangkrik. Ada. Enggak ada, katanya. Loh, kok bisa kamu tahu? Saya dengar, dia bilang. Loh, saya lo gak dengar apa-apa. Akhirnya bapak dari desa ini mencari, akhirnya dia ketemu jangkrik itu, saudara. Kenapa bapak dari desa ini bisa tahu ada di rumah itu ada jangkrik? Karena dia di desa terbiasa dengan suasana teduh, dia mendengar suara jangkrik. Sementara bapak yang tinggal di kota ini tinggal di kota dengan segala hiruk pikuk, keramaian, berisik. Dia nggak tahu suara jangkrik, saudara. Seringkali kita seperti itu. Kita terlalu disibukkan dengan keinginan kita. Kita terlalu disibukkan dengan ambisi kita. Kita terlalu disibukkan dengan aktivitas kita. Sehingga kita tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Kita tidak lagi bisa mengenali suara Tuhan. Padahal Tuhan sudah memanggil kita. Tetapi kita berkata tidak ada Tuhan. Tuhan tidak peduli. Padahal Tuhan sudah berbicara. Kita hanya perlu tenang, teduh, melepaskan pikiran kita dari segala hawa nafsu, ambisi, keinginan-keinginan kita.
baru kita bisa merasakan Tuhan berbicara. Dengan hati yang teduh, kita semakin mengenal Tuhan. Makanya kenapa pentingnya saat teduh? Kenapa pentingnya ibadah harian? Di dalam ibadah harian, kita diajak untuk saat teduh, meneduhkan pikiran kita, meneduhkan jiwa kita, merenungkan apa yang kita baca dari firman Tuhan. Ketika kita meneduhkan hati kita, meneduhkan pikiran kita, meneduhkan jiwa kita, kita tahu Tuhan sedang berbicara. Saudara, percayalah Tuhan itu adil. Dia tidak pernah pilih bulu. Kenapa kita temukan ada banyak orang datang ke gereja, datang ke gereja yang sama, nyanyi penyembahan yang sama, dengar khotbah yang sama, tapi ketika pulang, yang satu hidupnya berubah, yang satu cuman ya senang-senang, yang satu tidak merasa apa-apa, yang satu ya cuman begitu aja. Apakah Tuhan tidak melawat? Tuhan melawat. Tetapi ketika di gereja ada orang yang memang duduk dengar khotbah, tapi pikirannya di KFC, jemurannya, pikirannya omongan orang lain. Ada satu yang datang ke gereja cuma ngelihat, kok dia handphone baru ya, kok bajunya bagus ya, kok sepatunya keren ya. Sibuk dengan diri sendiri sehingga ketika Tuhan berbicara, dia nggak tahu. Pentingnya kita meneduhkan hati kita sehingga kita mengerti Tuhan apa maumu. Retreat pribadi itu penting, saudara. Dengan hati yang teduh, kita semakin mengenal Tuhan, mengenal kehendaknya, mengenal cara kerjanya, mengenal pribadi Tuhan, perasaannya. Dan kita tahu ini waktunya Tuhan untuk kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir bulan Juli ini, di masa-masa penantian ini, PPKM darurat, apa yang saudara dapat tentang hidupmu? Di masa pandemi COVID-19 ini, apa yang kau dapat dari Tuhan tentang hidupmu? Bagi saya PPKM darurat masa pandemi ini sekolah yang sangat berharga, saudara. Di mana Tuhan banyak mengajarkan tentang kehidupan kepada kita. Tetapi ada orang di masa pandemi ini hanya sibuk bagaimana cari uang, hanya sibuk bagaimana untuk bisa bertahan hidup, sehingga dia tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lewatkan masa ini berlalu tanpa saudara mengerti kehendak Tuhan. Terlalu mahal sekolahnya, saudara. Terlalu mahal. Karena itu jangan terlalu sibuk dengan info-info tentang berapa yang terpapar COVID, berapa yang meninggal. Gak usah. Biarlah pemerintah yang ngurusin itu. Sebagai anak Tuhan yang perlu kita lakukan apa? Kita berdoa buat pemerintah, supaya Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana untuk menyelesaikan ini.
Kita berdoa supaya Tuhan lindungi bangsa ini. Dan kita mulai mencari apa sebenarnya maunya Tuhan dalam hidupku. Apa maunya Tuhan di dalam keluargaku? Apa maunya Tuhan di dalam pekerjaanku? Apa maunya Tuhan di dalam pelayananku? Dan itu hanya bisa kita temukan ketika kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu berbicara dengan cara yang sangat lembut, saudara. Dia berbicara dengan sangat lembut. Itulah pentingnya perlunya kita saat teduh setiap pagi, mencari wajah Tuhan, merenungkan firman, menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan nanti berbicara, memberikan impresi dalam hati kita. Dan tidak sedikit Tuhan tunjukkan penglihatan demi penglihatan. Tetapi kalau kita terlalu sibuk dengan diri kita, sibuk dengan keinginan kita, sibuk dengan urusan orang lain yang gak penting, sampai kita sendiri gak tahu, saya ini sebenarnya mau kemana. Alasan pertama, mengapa penting hati yang teduh. Dengan hati yang teduh, kita semakin mengenal Tuhan. Oh, ini tuh maunya Tuhan. Oh, ini tuh kehendaknya Tuhan. Jangan panik, jangan marah, jangan emosi. Itu membuat kita semakin masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Yang kedua, dengan hati yang teduh, kita semakin meninggikan Tuhan. Kita semakin meninggikan Tuhan. Karena ketika hati kita teduh, kita bisa merasakan kasih-Nya mengalir dalam hidup kita. Kita bisa merasakan kehadirannya. Kita bisa merasakan kesetiaannya. Kita bisa melihat perlindungannya. Dan kita mulai dibukakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Saya seringkali ketika saya saat teduh pagi-pagi gitu, ketika saya menyembah Tuhan, saudara, tiba-tiba Tuhan bukakan kehidupan saya 20-30 tahun yang lalu. Dia bawa saya 35-40 tahun yang lalu mungkin, waktu masa kecil. Lalu Tuhan bukakan, dia bilang, ini loh, lihat bagaimana saya membawa engkau dari satu step kepada step yang lain, dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain. Kamu ingat enggak ketika saya menolong kamu di sini? Kamu ingat enggak bagaimana ketika kamu dalam ketakutan aku hadir di situ, walaupun saat itu kamu enggak mengerti tentang aku? Ingat enggak ketika kamu mau memutuskan ini, tapi saya halangi semuanya itu karena aku sediakan yang terbaik bagimu. Ketika kita meneduhkan diri kita, kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dengan itu kita mulai kagum sama Tuhan. Tetapi kalau kita terlalu sibuk dengan keinginan kita, ambisi kita, hawa nafsu kita, kita melupakan semua perbuatan baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita jadinya bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Lagu yang kita nyanyikan tadi sangat menarik. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai dari hidupku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Saudara, ketika engkau mengalami kasih Tuhan, ketika engkau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan,
Ketika kau mengenal betapa Tuhan itu mengasihi kita, saya mau kasih tahu, dunia ini tidak lagi menarik bagi kita. Kita tidak lagi terpesona kepada dunia. Kita tidak lagi terpesona kepada orang kaya. Kita tidak lagi terpesona kepada orang hebat. Karena kita sudah terlalu terpesona kepada Yesus. Kenapa engkau terlalu membanggakan manusia? Kenapa engkau terlalu membanggakan harta? Kenapa engkau terlalu membanggakan apa yang kau miliki? Karena engkau belum tahu betapa indahnya, betapa agungnya, betapa mulianya Tuhan itu. Kalau engkau masuk dalam hadirat Tuhan dan melihat keagungan Tuhan, dan kau merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, tidak ada lagi yang mempesona hidup kita selain Tuhan. Saudaraku, masihkah Tuhan itu mempesona bagi hidup kita? Atau Tuhan itu sekedar pelengkap dalam hidup kita? Masihkah Tuhan itu segala-galanya bagi kita? Atau Tuhan itu hanya sebagai pesuruh kita saat kita tidak berdaya? Ketika engkau meneduhkan hatimu dan engkau masuk dalam hadirat Tuhan, engkau mengalami hadirat Tuhan, maka kita akan kagum akan Tuhan, kita akan terpesona bagi Tuhan, sehingga dunia ini tidak menarik lagi bagi kita. Banyak orang Kristen, dia terlalu mengagumi dunia ini. Dunia ini terlalu menarik bagi dia, sehingga Tuhan hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan dunia ini. Tuhan diperbudak oleh dia untuk mendapatkan dunia ini. Dia pikir dia bisa mempermainkan Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, dia akan manfaatkan semua yang ada di dunia ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita meneduhkan jiwa kita di hadapan Tuhan, kita melihat betapa kasihnya Dia, betapa agungnya Dia, betapa mulianya Dia. Kita tidak akan sakit hati lagi ketika kita kehilangan proyek. Kita tidak akan sakit hati lagi ketika kita ditinggalkan oleh pacar kita. Kita tidak sakit hati lagi ketika kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil, karena kita tahu Tuhan itu cukup bagi saya. Jesus is enough. Ketika saya baru-baru bertobat, mengalami kasih mula-mula, saya tidak minta apa-apa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku hanya butuh pribadimu. Hanya butuh pribadimu. Tinggal dalam hadiratmu, berjalan dalam rencanamu. Ketika engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, ketika engkau berjalan dalam rencana Tuhan, maka semua yang terbaik dari Tuhan Dia akan berikan kepadamu. Dia tidak akan biarkan engkau mendapat hal-hal yang sisa. Yang terbaik milik Bapa akan menjadi milikmu. Saya dulu tidak mengerti ketika saya kehilangan yang saya anggap berharga. Ketika saya kehilangan yang saya anggap penting. Saya pernah marah sama Tuhan, saya kecewa, saya bilang. Tetapi ketika Tuhan bukakan, Tuhan katakan, ini loh yang saya sediakan bagimu, yang lebih baik dari apa yang sudah kau miliki saat ini. Kau hanya bisa melihat itu ketika engkau datang meneduhkan hatimu di hadapan Tuhan dan berkata, God,
I surrender. Aku berserah kepadamu. I trust you. Aku percaya padamu. Dan kita akan kagum sama Tuhan. Kita tidak lagi risih ketika orang menjelek-jelekkan kita. Kita tidak lagi risih ketika orang tidak menganggap kita. Kita tidak lagi risih ketika kita tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Karena kita tahu kita sudah memiliki Yesus. Ketika engkau memiliki Yesus, engkau memiliki segalanya. Kau memiliki segalanya. Mungkin kau hari-hari ini sedang kehilangan yang menurutmu itu sangat berharga. Percayalah, karena Tuhan sedang sediakan yang jauh lebih berharga dari apa yang diambil dari hidupmu. Jangan marah. Seolah-olah itu lebih penting daripada hadirat Tuhan. Berapa banyak dari antara kita rela kehilangan hubungan dengan Tuhan demi uang, demi harga diri, demi gengsi. Seolah-olah Tuhan itu tidak berharga bagi kita. Saudaraku, ketika kita meneduhkan hati kita mengenal Dia, mengerti jalan-jalannya, melihat kemuliaannya, maka kita akan kagum akan Dia. Sampai kita bisa berkata, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang pandang Dia yang mengasihi engkau selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sejauh mana Yesus berharga bagi hidupmu? Sehingga engkau rela kehilangan apapun. Yang penting kita tidak kehilangan persekutuan dengan Dia. Atau kita rela kehilangan Yesus demi dunia ini. Satu saat engkau akan menyesal. Karena hanya Yesus satu-satunya yang kita miliki nanti di surga. Semua yang kau miliki saat ini akan kau tinggalkan ketika Tuhan bilang pulang. Saya tahu ini tidak mudah, saudara. Mungkin ketika engkau mendengar khotbah ini engkau berkata terlalu idealis. Tapi percayalah, ketika engkau mati nanti engkau akan mengerti tentang hal ini. Apa yang kau perjuangkan selama ini itu gak ada nilainya. Kau perjuangkan sampai kau korbankan Tuhan, sampai kau tidak peduli perasaan Tuhan, sampai kau tidak peduli kehendak Tuhan dalam hidupmu. Suatu saat engkau akan menyesal. Tetapi kalau engkau demi relasimu dengan Tuhan, demi cintamu dengan Tuhan, engkau rela tinggalkan segalanya, satu saat engkau akan bersuka cita bersama dengan Tuhan. Covid ini membukakan mata kita. Pandemi COVID-19 ini membukakan mata kita. Apa yang kita perjuangkan selama ini tidak ada nilainya.
mau sekaya apa kita, itu bisa selesai hidup kita hanya hitungan hari gara-gara COVID. Buat apa yang kau perjuangkan itu? Buat apa? Buat apa? Temukan Tuhan di dalam hadiratnya. Sampai Tuhan itu satu-satunya pribadi yang mempesona hati kita. Sampai kita rela kehilangan apapun demi cinta kita kepada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan salah dalam melihat kehidupan. Dengan hati yang teduh, kita bisa melihat keagungan Tuhan. Kita bisa merasakan kasih-Nya. Kita bisa merasakan hadirat-Nya. Kita bisa melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Sehingga kita mengagumi Tuhan. Dua 23 tahun saya mulai bertobat, saudara, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sudah 23 tahun saya mengikut Tuhan dengan serius. Dan saya mulai melayani Tuhan. Saya melihat Tuhan itu betapa dahsyat, saudara. Betapa luar biasa, mengagumkan. Jalan-jalannya gak terselami. Itu yang membuat saya memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Mungkin ada momen-momen tertentu engkau merasa kecewa karena engkau kehilangan yang kau anggap berharga. Tetapi di baliknya itu Tuhan sediakan yang terbaik bagimu. Mazmur 62 ayat 8 dikatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Daud di dalam perjalanan hidupnya yang begitu luar biasa, dinamika perjalanan hidupnya, dia menemukan betapa Tuhan itu gunung batu keselamatan. Tuhan itu yang menjadi sumber kekuatan, perlindungan. Dia tidak lagi mengharapkan siapapun selain Tuhan. Itu membuat dia kagum sama Tuhan. Alami Tuhan, maka engkau akan mengagumi Tuhan lebih dari apapun. Engkau tidak terpesona dengan orang kaya. Saya mau kasih tahu, hanya orang-orang yang mata duitan yang terpesona dengan kekayaan. Hanya orang-orang yang mata duitan, yang hamba uang, yang terpesona dengan mobil mewah, berlian, emas. Orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, mereka tidak silau dengan semuanya itu. Mereka hanya terpesona ketika mereka mengerti kehendak Tuhan dan mereka berjalan dalam kehendak Tuhan dan hidup mereka memuaskan hati Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengalami kasih Tuhan itu? Kalau belum, biar di masa-masa penantian ini engkau menemukan Tuhan. Jangan korbankan relasimu dengan Tuhan hanya demi egomu, hanya demi harga dirimu, hanya demi harta, hanya demi perkara-perkara duniawi. Terlalu mahal relasi dengan Tuhan kalau engkau korbankan itu hanya demi dunia ini. Karena semua yang kau miliki di dunia ini suatu saat engkau akan tinggalkan. Dan itu tidak ada nilainya. Sampah, kata Rasul Paulus. Sampah. Temukan itu ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan di dalam keteduhan. Oh, Rasul Paulus mengatakan semuanya itu kuanggap sampah dalam Filipi, saudara. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, sampah. Emas, perak, harta, permata, jabatan, uang, itu hanyalah sampah dibandingkan kemuliaan Tuhan,
keagungan Tuhan dibandingkan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang terakhir, di dalam hati yang teduh, kita akhirnya berserah kepada Tuhan. Oh, kita bisa berkata, Tuhan, lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Daud mengatakan dalam Mazmur 62 ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di dalam keteduhan, engkau melihat keagungan Tuhan. Kau mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, tahu cara kerjanya. Setelah kita mengenal Tuhan, tahu cara kerjanya, kita akan kagum akan Dia. Setelah kita kagum akan Dia, ternyata kita tahu tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang mengasihi saya melebihi Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang peduli atas hidup saya melebihi Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik dalam hidup saya. Dengan pengenalan itu, akhirnya kita tidak meragukan Tuhan. Dia satu-satunya pribadi yang kita percaya. Manusia terbatas menolong kita. Hartamu terbatas menolong engkau. Kalau engkau sudah kena COVID, saudara, masuk di ruang ICU, hartamu itu gak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Tetapi hanya Tuhanlah yang kau butuhkan saat itu. Kalau engkau sudah masuk di ICU, semua yang kau perjuangkan itu tidak bisa menolong engkau. Dari situ baru kita sadar, hanya Tuhan yang layak dipercaya. Di dalam hati yang teduh, akhirnya kita bisa berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. I surrender all. Hanya orang yang mengenal Tuhan yang bisa berserah kepada Tuhan. Hanya orang yang pernah mengalami Tuhan yang bisa berserah kepada Tuhan. Hanya orang yang memiliki keteduhan di dalam hadirat Tuhan yang bisa berserah kepada Tuhan. Kenapa engkau lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan? Mengapa engkau lebih percaya kepada manusia daripada percaya kepada Tuhan? Karena engkau tidak mengalami Tuhan, engkau tidak mengenal Tuhan. Makanya kitab Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Karena engkau yang menolak pengenalan akan Tuhan, aku menolak engkau menjadi imamku. Karena itu saudara, milikilah pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Berikanlah hatimu yang teduh di hadapan Tuhan. Izinkanlah Dia mengendalikan hati kita. Pemazmur katakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Kita bisa berkata, aku percaya sama Tuhan ketika uangmu banyak. Kau bisa berkata, aku percaya sama Tuhan ketika semua anak-anakmu baik. Kau bisa berkata kepada Tuhan, aku percaya ketika semua usahamu lancar. Tapi sanggupkah kita berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, anak domba terhalau sudah, tetapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun hatiku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
Tetaplah Allah selama-lamanya. Masihkah kita berkata, Tuhan, Engkau satu-satunya hartaku yang paling berharga. Sekalipun usahaku masih seperti ini, sekalipun doa-doaku belum dijawab Tuhan, sekalipun sakit penyakitku belum sembuh, tapi aku tahu ada Tuhan yang mengasihi aku. Ada Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib bagi saya. Ada Tuhan yang menyediakan mahkota kemuliaan bagiku di kekekalan. Sehingga kita dapat berkata, hidupku milikmu. Engkau bebas melakukan apa saja dalam hidupku. Di dalam berserah ada pengharapan, ada sukacita, ada ketenangan. Ketika engkau berserah dan berkata, God, I'm yours. Aku ini milikmu. Aku biji matamu. Engkau tahu bagaimana caranya menjagaku. Engkau tahu bagaimana caranya memeliharaku. Saat itulah kita melihat pengharapan. Saat itulah sukacita itu mengalir dari hidup kita. Saat itulah jiwa kita tenang. Apapun yang terjadi, kita tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Terakhir, bagaimana agar kita bisa menantikan dalam keteduhan? Bagaimana? Saya akan singkatkan ini. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan yang berdaulat memegang kendali atas seluruh alam semesta, atas sejarah dunia, atas hidup kita. Tuhan yang memegang kendali. Tidak ada satupun yang terjadi ini tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti itu baik bagi kita. Pasti Tuhan punya maksud. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, percayalah, tidak ada yang terjadi dalam hidupmu secara kebetulan. Kalau itu terjadi, Tuhan izinkan, pasti Tuhan sedang membentuk hidup kita. Tuhan sedang berurusan dengan kita, bukan Tuhan berurusan dengan orang lain. Mungkin kau dirugikan, mungkin engkau difitnah, mungkin engkau diperlakukan tidak adil. Tuhan sedang berurusan dengan pribadimu lewat Dia. Respon kita itu sangat penting. Disitulah kualitas hidup kita kelihatan. Kalau kita menang, maka Tuhan akan sediakan mahkota. Tapi kalau kita kalah, Tuhan akan bentuk lagi. Tuhan izinkan peristiwa yang sama terjadi lagi lewat orang lain. Karena Tuhan ingin membentuk hidup kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi jangan berpikir Tuhan gak tahu. Saya punya 2 anak, saudara. Saya punya 2 anak. Kadang kedua anak saya ini saling menyakiti, saudara. Dan saya tahu. Tapi saya biarkan kadang. Saya biarkan. Supaya mereka belajar bagaimana saling menghargai, bagaimana saling mengampuni, bagaimana saling mengasihi, bagaimana belajar kerendahan hati, belajar untuk peduli. Itu yang Tuhan sedang bentuk dalam hidup kita. Kalau kita mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan, karena Tuhan sedang mengajar hidup kita. Apakah Tuhan tidak lihat? Tuhan lihat. Kenapa Tuhan biarkan? Karena Tuhan sedang berurusan dengan pribadimu.
dengan kesombonganmu, dengan keangkuhanmu, dengan keegoisanmu, dengan mata duitanmu, dengan keserakahanmu. Ada banyak hal yang Tuhan mau kikis lewat hidup kita, dalam hidup kita, lewat orang lain. Bagaimana agar kita bisa menantikan dalam keteduhan? Mari kita percaya, kalau Tuhan izinkan ini, Tuhan pasti punya maksud. Dia tahu, dia melihat, dan dia punya maksud. Yang kedua, ini yang gak mudah saudara. Jadikan Tuhan satu-satunya sumber pengharapan dan sumber kebahagiaan kita. Halo? Kita bisa berkata, aku mengasihi Engkau Yesus, aku percaya kepadamu. Tapi benarkah Yesus itu satu-satunya sumber pengharapan kita dan sumber kebahagiaan kita? Atau Tuhan Yesus hanya pelengkap kebahagiaan kita, pelengkap pengharapan kita? Ketika semua yang lain sudah tidak bisa lagi memberikan pengharapan, ketika yang lain sudah tidak bisa lagi membuat kita bahagia, baru kita datang kepada Yesus. Engkau jahat kalau engkau lakukan itu, karena dia sudah berikan segala-galanya bagi kita. Cintanya yang terbaik dia sudah berikan. Kenapa kita masih meragukan dia? Kenapa kita masih merasa dia tidak cukup bagi kita? Kita merasa masih ada pelengkap yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pun sering mengalami itu. Ketika saya merasa saya tidak lengkap tanpa A, tanpa B, tanpa C, hati kecil Tuhan bertanya, apakah aku tidak cukup bagimu? Apakah aku tidak cukup bagimu? Apakah ada yang bisa membahagiakanmu selain aku? Apakah ada yang lebih berharga bagimu melebihi aku, kata Yesus. Mari saudaraku, biar di masa-masa penantian ini kita teduhkan jiwa kita, kita teduhkan hati kita, kita semakin mengenal Tuhan. Dengan pengenalan itu kita semakin mengagumi Dia, dan kita semakin berserah kepada Dia. Maka kita akan melihat semua rencananya digenapi dalam hidup kita, dan Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Dimanapun saudara mendengarkan atau melihat atau mengikuti ibadah ini, mari saya ambil waktu sejenak. Kaulah segalanya, hanya Engkau Tuhan di dalam hidup.
Mungkin di masa-masa penantian ini engkau sudah semakin capek, engkau letih, engkau lesu. Itu undangan dari Tuhan untuk engkau datang duduk diam di hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan, aku berserah kepadamu, bahwa aku mengenal engkau, bahwa aku mengerti jalan-jalanmu. Aku mau teduhkan hatiku, aku izinkan damai sejahteramu yang melampaui akal dan pikiran itu menguasai hidupku. Engkau terlalu capek mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan hikmatmu. Izinkan Tuhan meneduhkan jiwamu. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Pikulah yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab bebanku ringan, kata Tuhan. Kau terlalu sibuk dengan pikiranmu, dengan ide-idemu, dengan caramu, dengan kekuatanmu, dan akhirnya kau capek. Tuhan ingin engkau duduk, diam. Izinkan Tuhan yang memenuhi engkau dengan kasih-Nya. Izinkan Tuhan berbicara kepadamu. Izinkan Tuhan menuntun engkau masuk ke dalam rencana-Nya. Ketika engkau semakin mengenal Dia, engkau mengalami Dia, engkau akan kagum kepada Dia. Tak terbayangkan, tak terpikirkan jalan-jalannya. Dengan kekaguman itu kita dapat berkata, God, I am yours. Aku ini milikmu. I surrender. Aku berserah kepadamu. Lakukan apa yang pandang baik dalam hidup. Tuhan, pulihkan umatmu. Apapun yang sedang dialami umatmu hari-hari ini, di masa penantian ini, Tuhan, mampukan mereka merasakan Engkau, kehadiranmu, kasih dan kehendak-Mu dalam hidup mereka. Teduhkan jiwa kami seperti Engkau meneduhkan badai. Bawa kami masuk ke dalam rencana-Mu. Pulihkan umat-Mu, kuatkan umat-Mu, sembuhkan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas sejarah dunia, atas bangsa ini. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau mengasihi bangsa Indonesia. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam bangsa ini tanpa sepengetahuan, tanpa seizin Tuhan. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Siang hari ini kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Kami mohon anugerah Tuhan atas Indonesia. Pulihkan bangsa ini, Tuhan. Ampuni
ampuni bangsa ini, ampuni bangsa ini, ampuni umat Tuhan yang ada di bangsa ini, ampuni gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Curahkan belas kasih-Mu, berkati Indonesia, lawat Indonesia, bawa bangsa ini mengenal Tuhan, percaya kepada Yesus. Selamatkan Indonesia Tuhan. Di masa-masa pandemi ini kami mohon belas kasih-Mu. Kami tahu hanya Engkau yang sanggup menolong bangsa ini, hanya Engkau yang sanggup memulihkan Indonesia, hanya Engkau yang sanggup menghentikan pandemi COVID-19 ini. Hanya Engkau yang berdaulat atas Indonesia. Berkati pemerintahan bangsa Indonesia. Kami bawa mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semua menteri dan staf-stafnya, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, RT, RW, semua pegawai negeri sipil, semua pegawai BUMN Tuhan, semua anggota DPR, MPR, DPRD, DPD Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Orang-orang yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini, Tuhan, jamah mereka, hikmat bijaksana-Mu yang menuntun mereka di dalam membuat segala kebijakan demi kebijakan. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang menuntun mereka. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan digagalkan di dalam nama Yesus. Segala rancangan orang jahat atas Indonesia biar digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Genapi rencana-Mu atas Indonesia. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan. Berkati TNI Polri, para medis, semua dokter, semua perawat, semua bidan, semua analis, semua orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, poliklinik, gugus tugas, semua orang yang terlibat menangani COVID-19. Tuhan, tolong mereka, lindungi mereka, jagai mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera, berkati mereka. Kami berdoa buat semua pasien COVID yang ada di Indonesia. Tolong di masa-masa kesendirian mereka, di masa-masa ketakutan mereka, Roh Kudus buka mata hati dan pikiran mereka untuk melihat keselamatan yang Kau sediakan dalam Kristus Yesus. Bak mereka mengalami kasih-Mu, pulihkan, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka. Terima kasih, kami bersyukur. Kami percayakan bangsa ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami percayakan kota kami ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan, teduhkan hati kami untuk kami bisa melihat kehadiran-Mu di dalam setiap peristiwa hidup kami. Teduhkan hati kami untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, untuk kami bisa berjalan dalam kehendak-Mu. Berkati setiap kami sepanjang minggu ini, setiap umat-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit mereka, kami perintahkan Kau sembuh dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas setiap permasalahannya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Lindungi umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19. Pakai umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami bersyukur. Semoga kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Kami terus membawa pemilik tempat ini, Pak Bambang, Bu Bambang, beserta keluarga besarnya, anak cucu menantunya. Kami bawa mereka di hadapan-Mu. Kami mohon perlindungan, penyertaan Tuhan atas hidup mereka, menjagai mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam rumah tangga
tangga mereka, pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Bapak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan di masa-masa sulit ini. Kami mohon mujizat Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawan. Berkati semua karyawannya, lindungi dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit dari COVID-19. Berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami serahkan anak cucu menantu dari Pak Bambang, Bu Bambang. Lindungi mereka semuanya, jagai mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini, buat ibadah kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun engkau berada, yang mengikuti ibadah ini, mari kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia ada bersama dengan kita, Dia Allah Immanuel. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah kau pada waktu masuk, diberkatilah kau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alam yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ibadah online kita selesai. Kita belum tahu apakah minggu depan kita sudah onsite. Kita menunggu keputusan dari pemerintah. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan maupun persembahan misi, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.